Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Maim Kaim pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 atau pada tanggal 10 Sivan 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita. Kita akan baca bersama, diambil dari kitab Bilangan 7 ayat 1. Firman berkata demikian, saudaraku. Dan terjadilah pada hari Musa telah selesai mendirikan tabernakel, dia mengurapinya dan menguduskannya dengan segala perabotnya dan mesbahnya dengan seluruh perkakasnya, dan mengurapi semuanya itu serta menguduskannya juga. Saudaraku, perikop dalam bacaan kita ini adalah tentang persembahan para pemimpin. Dan bila kita baca seterusnya, saudaraku, di dalam Bilangan 7 ini, saudaraku, ini adalah di mana proses di mana Musa setelah selesai tabernakel dibangun dan seluruh perlengkapannya sudah lengkap, saudaraku. Dan inilah prosesi di mana Musa menguduskan semua perkakas itu dan mengurapinya, saudaraku. Dan ini dilakukan. Dan saat prosesi ini, saudaraku, seluruh pemimpin bangsa Israel hadir pada waktu itu, saudaraku. Dan kehadiran pemimpin bangsa Israel bukan hanya kehadiran seperti biasa saja, namun mereka juga hadir dengan membawa persembahan mereka yang terbaik kepada yang dibawa ke Bait Elohim ini, saudaraku. Dan bila kita baca seterusnya di dalam Bilangan 7 ini, saudaraku, ada dua hal yang menjadi renungan bagi kita. Yang pertama adalah bagaimana sikap para pemimpin memberikan persembahan yang terbaik, walaupun itu tidak ada Bapa Yahweh memerintahkan untuk mereka memberikan. Kemudian setelah itu baru Bapa Yahweh memberikan suatu daftar dan perintah kepada Mose untuk para pemimpin memberikan persembahan secara bergantian setiap hari, saudaraku. Hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai hari ke-12, saudaraku, ke Bait Elohim ini. Ada dua hal, yaitu memberikan persembahan tanpa Bapa Yahweh memberikan daftarnya. Yang kedua, memberikan persembahan karena Bapa Yahweh memberikan daftarnya. Dan hal ini menjadi renungan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita saat ini, saudaraku. Tabernakel atau kemah suci pada waktu itu merupakan sentral dalam melakukan suatu ritualisasi untuk melakukan ibadah, saudaraku. Memberikan, karena disitulah hadirnya Bapa Yahweh, di mana persembahan-persembahan diberikan oleh bangsa Israel pada waktu itu, baik itu apakah persembahan-persembahan korban-korban bakaran, persembahan-persembahan penghapusan dosa, pendamaian, demikian juga korban-korban lainnya, saudaraku. Dan ini diberikan, dan menjadi sentralnya adalah tabernakel itu atau kemah kudus ini yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya yang dibantu dari kelompok suku Lewi, saudaraku. Dan ini terus dilakukan selama tabernakel ini masih ada dan diteruskan dengan dibangunnya Bait Elohim. Seterusnya sampai ada, walaupun akhirnya Bait Elohim dihancurkan, saudaraku, sehingga proses ini tidak ada lagi sampai saat ini setelah proses penghancuran. Namun yang menjadi renungan bagi kita bahwa pemimpin-pemimpin ini memberikan persembahan dengan dua hal ini, saudaraku. Persembahan yang diberikan dengan tanpa diperintah oleh Bapa Yahweh. Yang kedua adalah persembahan ke Bait Elohim dengan yang diperintahkan. Ada daftar Bapa Yahweh yang memerintahkan. Dan ini menjadi renungan bagi kita, saudaraku, di dalam menjalani kehidupan kita juga saat ini. Tabernakel itu adalah diri kita, saudaraku. Namun di dalam kehidupan beribadah juga saat ini wujudnya adalah tempat kita beribadah, yaitu gereja atau kehilat yang merupakan tempat kita beribadah. Dan disinilah menjadi gambaran, saudaraku, bahwa kita yang hadir juga dalam beribadah, mengapa kita harus membawa persembahan yang kita berikan pada saat kita beribadah, saudaraku. Karena ini adalah gambaran hal yang sama seperti halnya pada masa saat tabernakel ini sudah selesai dibangun dan para pemimpin hadir membawa persembahan yang terbaik, saudaraku.
Dan yang menjadi renungan bagi kita, kita berikanlah persembahan kita dalam ibadah-ibadah kita yang terbaik, saudaraku. Ya, terbaik dalam hal apa, saudaraku? Ya, janganlah kita memberikan satu persembahan dengan kondisi, misalnya uangnya dilecek-lecek, dimasukkan seperti itu, saudaraku. Itu bukan merupakan wujud suatu persembahan yang terbaik, saudara. Kita berikan yang terbaik. Masalah berapapun yang diberikan, nominalnya berapa, itu adalah kegerakan hati. Karena ini adalah persembahan yang kita berikan yang bukan merupakan persembahan perintah, saudaraku, tapi berikan yang terbaik, saudara. Karena itulah wujud kita, penghormatan kita kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Dan lewat kita datang untuk beribadah di Kehilat atau di gereja, disitulah kita untuk menerima berkat rohani, saudaraku. Dan kita memberikan persembahan yang terbaik, yang tentunya kita siapkan mulai saat kita akan berangkat. Saat kita berangkat, saudaraku, tentu ini menjadi suatu hal yang harus kita pahami. Kita berangkat, kita akan memberikan persembahan. Berikanlah persembahan yang terbaik, karena disinilah wujud penghormatan kita. Dan ini menjadi gambaran sama seperti halnya pada mulanya tabernakel ini selesai ditabiskan, yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Dan setelah itu baru kita memberikan persembahan-persembahan yang memang merupakan suatu keharusan yang sesuai dengan Bapa yang perintahkan, seperti halnya persembahan perpuluhan dan sebagainya, saudaraku. Dua hal ini yang menjadi renungan bagi kita. Kita tidak akan kekurangan, saudaraku, dengan kita memberikan persembahan. Lewat persembahan itulah kita mewujudkan bahwa kita berikan yang terbaik bagi Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh akan melihat bagaimana sikap hati kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman dan tetap kita berjuang untuk terus kita membaca dan merenungkan Torah sesuai dengan yang Bapak Yahweh perintahkan. Amin, haleluya. Dan tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa yang mau melakukan firman Bapa Yahweh, hidup kita tidak dipermalukan, saudaraku, dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.